Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam bin salam, semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Hunian Jakarta. Baik, agar kejadian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada kesempatan hari ini adalah kita bicara masalah tips Islami agar hati tenang. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan dunia ini, banyak hal yang kita hadapi, membuat hati kita tidak tenang, membuat kita cemas, khawatir. Nah, Islam ada solusinya. Bagaimana supaya hati kita tenang menurut pandangan Islam? Pertama kali kita selalu mengingat Allah dengan zikir, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surah Al-A'raf ayat 28. Zikir, ya, mengingat Allah dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Ya, dengan baca apa? Misalnya kita baca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi kalau kita ingat Allah, apapun permasalahan kita, apapun ujian kita, apapun kecemasan kita, ingatlah, ya, ingat Allah. Kenapa? Dengan Allah hati menjadi tenang. Karena kita tahu apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani, semuanya tidak terlepas dari kehendak Allah. Semuanya tidak terlepas dari izin Allah. Oleh karena itu, kembalikan semuanya kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Katakan, aku punya Allah. Katakan, aku punya Allah. Tiap kita ada ujian, kecemasan, hati gelisah, tidak tenang, katakan, aku punya Allah. Oleh karena itu, banyaklah mengingat Allah. Yang apa? Dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kemudian yang kedua, tips Islami agar kita bisa bersikap tenang adalah bertawakal kepada Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Dia akan memberimu rezeki sebagaimana burung, ya, diberi rezeki. Pagi hari ia lapar dan petang hari ia kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi bertawakal kita kepada Allah, ya. Tidak tenang itu kenapa? Karena kita bersandar dengan kekuatan kita. Manusia itu lemah, manusia itu doif, manusia tidak punya apa-apa. Oleh karena itu bersandar kepada Allah. Kalau bersandar kepada Allah, ikhtiar sudah kita lakukan, sudah maksimal kita lakukan. Setelah itu kita katakan, aku bersandar kepadamu ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Karena manusia hanya, ya, berikhtiar yang maksimal, setelah itu hasilnya adalah Allah yang menentukan. Tapi kalau kita bertawakal, ya tadi kata Rasulullah, burung aja yang berangkat pagi lapar, tetap bisa kenyang. Ketika dia ikhtiar, maksimal dia ikhtiar, setelah itu Allah akan memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Tadi bertawakal kepada Allah, hati bisa menjadi tenang. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu banyak sekali hikmahnya. Al-Quran itu ada asyifa, Al-Quran itu banyak hikmahnya, banyak nasihatnya, dan juga bisa menguatkan jiwa. Allah SWT berfirman, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-Isra ayat 82. Al-Isra 82. Jadi dengan memperbanyak baca Quran, tenang hati. Karena apa? Kita membaca kalamullah, kita membaca, ya, firman-firman Allah, kita membaca hikmah-hikmah, janji-janji, nasihat-nasihat, itu bisa menguatkan jiwa. Jangan lari kemana-mana, larilah kepada Allah, larilah dengan membaca Al-Quran, berakal-akallah dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, bahkan mempraktikkan isi Al-Quran. Insya Allah hati kita akan tenang, jiwa kita akan kuat, akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Karena apa? Karena kita, ya, memberikan Al-Quran itu memberikan energi buat kehidupan kita, memberikan kekuatan bagi hidup kita. Dan yang keempat, apa tips, ya, agar hidup kita tenang? Perbanyaklah sholat sunnah. Ya,
seperti sholat duha, tahajud, rawatib, itu pendekatan kita kepada Allah. Kan pernah ya kami sampaikan juga di acara Santun Asia ya, Rasulullah itu banyak melakukan hal-hal sholat sunnah yang jarang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah ya. Jadi jarang tinggalkan, tapi sering dilakukan oleh Rasulullah seperti sholat witir, sholat misalnya tahajud, kemudian juga sholat rawatib, muakat ya, kemudian juga apalagi namanya sholat-sholat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah ya, karena sangat sekali ya. Jadi kalau kita misalnya sering berinteraksi dengan perbanyak sholat-sholat sunnah, kita lagi banyak berdialog dengan Allah. Sampai sholat-sholat wajib kita tunaikan, sholat-sholat sunnah kita lakukan. Apalagi di seperempat malam terakhir sholat tahajud luar biasa ya. Sholat qabliyah subuh itu juga jangan lupa, karena Rasul tidak pernah meninggalkan sholat qabliyah subuh, sholat witir ya, sholat rawatib yang 12 rakaat, masya Allah ya, bisa kita lakukan. Ini juga membuat kita tenang ya, karena apa? Sholat itu kan zikir juga ya. Dengan banyak kita berzikir, banyak kita sholat tadi, kita lagi bermunajat kepada Allah, kita lagi menghadap Allah, kita serahkan segala urusan kita pada Allah. Insya Allah semuanya akan menjadi baik-baik saja ketika kita bersama dengan Allah. Yang kelima, selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Ya, kata Allah di dalam surat Ibrahim ya, in syakartum la azidannakum, jika kamu ya, jika sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jadi syukur ini tidak hanya sekedar kata-kata alhamdulillah, tapi syukur ini juga diucapkan dengan dibuktikan. Dia tadi diucapkan dengan kata alhamdulillah, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Mata bersyukur dengan melihat yang baik-baik saja. Telinga bersyukur dengan mendengar hal-hal yang baik. Ya, tentara tubuh kita, kaki bersyukur dengan melangkah yang baik, tangan memegang yang baik. Insya Allah kalau kita bersyukur, hati kita tenang. Bersyukur kita karena apa? Banyak yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada hal yang Allah berikan kepada kita, ayo ya koreksi diri, muhasabah diri. Berapa banyak urusan-urusan kita telah diselesaikan oleh Allah. Berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kan di dalam surah Ar-Rahman ya, sampai diulang 31 kali Allah mengatakan tabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang kamu dustakan? Oleh karena itu kita seharusnya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, selanjutnya adalah menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Itu juga supaya kita tenang. Karena apa? Kalau banyak maksiat itu bisa membuat kita cemas, ragu, khawatir. Apa kata Rasulullah SAW ya? Bersabda, kebaikan adalah apa yang menenangkan jiwa, dan dosa adalah yang menimbulkan keraguan dalam hatimu. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu ya, hindari maksiat. Hindari dosa, karena dosa itu membuat kita tidak tenang, dosa itu membuat kita cemas, dosa itu membuat kita tuh gelisah. Iringi, ya kalau kita ada maksiat dosa, cepat istighfar, cepat mohon ampun pada Allah, cepat katakan nama Allah, ya Allah aku telah bermaksiat, aku mohon ampun, aku mohon bimbinganmu, aku mohon petunjukmu, aku mohon tuntunanmu. Taubat kita, setobat iringin ya dengan kebaikan-kebaikan. Karena kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, kebaikan itu akan menenangkan jiwa kita. Kemaksiatan itu akan membuat kesedihan, kemaksiatan akan membuat hati kita menjadi ragu, hati kita menjadi cemas, gelisah. Tapi ya ikuti ya dengan kebaikan, kebaikan akan menenangkan jiwa kita. Kemudian ya selanjutnya adalah kita perhatikan juga ya yang selanjutnya yang ketujuh, menjaga silaturahim ya dan menghindari permusuhan. Karena apa? Karena kita tidak tenang nih karena banyak musuh. Nah, menzalik ya. Karena itu kata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau misalnya kita banyak ya permusuhan, ya banyak yang membuat onar, atau itu membuat tidak tenang. Orang tidak suka dengan kita, orang tidak merasa tenang dengan kita juga tidak tenang. Oleh karena itu hindari ya segala macam permusuhan. Kalau kita berinteraksi dengan masyarakat, apakah sesuatu di anggota masyarakat, di mana saja kita berada, kita hindari permusuhan. Ya, kalaupun ada perbedaan pendapat, ayo diselesaikan dengan baik-baik, diselesaikan dengan musyawarah, diselesaikan dengan penuh rasa kasih sayang, bukan saling menimbulkan keonaran apalagi permusuhan. Karena silaturahim harus kita jaga, karena silaturahim itu membuat kita tenang. Ya. Dan yang kedelapan,
bersedekah dan berbuat kebaikan. Hati tenang kalau kita melakukan kebaikan. Caranya dengan apa? Jangan kita banyak bersedekah. Apa kata Rasulullah dalam hadis Tirmizi? Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dengan membantu orang lain, kita dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang akhirnya membuat ketenangan batin. Ini kalau kita suka membantu orang, suka sedekah, insya Allah hati kita jadi akan tenang. Insya Allah hati kita merasa lega karena kita bisa melepaskan kesusahan orang lain, kesulitan orang lain. Nah, itu tadi, perbanyaklah kita sedekah. Dan yang terakhir, berdoa dan memohon ketenangan kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah berdoa dalam Al-Quran, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ya, soal Ghafir ayat 60. Doa itu adalah, ya itu betul-betul, ya merupakan itu senjata orang mukmin. Senjata orang beriman. Dengan doa hatinya akan menjadi tenang. Dengan doa dia pasrahkan kepada Allah. Dengan doa dia minta petunjuk dengan Allah. Dengan doa dia minta kekuatan dengan Allah. Dengan doa dia pasrahkan hidupnya kepada Allah. Dengan doa dia sandarkan semuanya kepada Allah. Karena Allah lah yang berdaulat atas dirinya. Allah lah yang memegang kehidupannya. Semua apa yang ada di bumi dan segala isinya. Bahkan dia di alam semesta ini adalah di bawah naungan Allah. Apalagi kita makhluk yang sangat lemah, yang sangat kecil. Oleh karena itu dengan banyak berdoa, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan pada hati kita. Dan yang ke-10, bersabarlah ya dalam menghadapi ujian. Ketenangan hati akan datang ketika kita mampu menghadapi segala masalah dengan ikhlas dan sabar. Karena manusia itu tidak mungkin tidak punya masalah. Karena dunia ini memang tempat banyak ujian. Dunia ini tempat banyak kerja keras, kesedihan, ya, kesempitan. Banyak mungkin hadapi oleh manusia di dalam dunia ini. Tapi ya bersabarlah kita menghadapi ujian karena Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 46, dan bersabarlah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yakinlah kita tidak pernah sendiri. Yakinlah Allah akan bersama kita. Harus kita yakin. Kita orang beriman. Kita yakin apapun yang terjadi pada diri kita adalah atas izin Allah. Dan kita pasti akan dijaga oleh Allah. Akan diselesaikan segala persoalan-persoalan kita oleh Allah, asalkan kita bersabar, asalkan kita yakin, ya. Dan kita bersabar dan kita yakin akan bertambah keimanan kita pada Allah, akan bertambah kecintaan kita kepada Allah, akan bertambah ya rasa syukur kita kepada Allah. Karena apa? Yang Allah berikan banyak sekali dibandingkan dengan ujian-ujian yang kita berikan, yang ujian-ujian yang Allah berikan. Nanti ujian-ujian yang Allah berikan juga nanti Allah akan membantu kita, asalkan kita yakin, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah sangat dekat. Nah, begitulah beberapa ya tips, 10 tips tadi bagaimana dalam Islam bagi kita bisa menjadi orang-orang yang bersikap tenang. Kalau kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, insya Allah kehidupan kita akan tenang, lahir dan batin, kita akan diarahkan oleh Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, para pemirsa sekalian. Saya yakin masih banyak sekali kekurangan keterbatasan saya. Kepada Allah Subhanahu Astagfirullahaladzim. Pada pemirsa semua saya minta maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.